Halo adik-adik, bertemu kembali dalam kuliah eksipien farmasi. Untuk hari ini kita akan mempelajari bersama topik tentang interaksi dari eksipien. Dalam kuliah sebelumnya, dalam pendahuluan minggu kemarin, kita sudah membahas bahwa suatu bahan tambahan atau eksipien pada dasarnya inert dan tidak menyebabkan adanya interaksi. Tapi, ternyata eksipien dapat menginisiasi, mempropagasi, dan berpartisipasi dalam terjadinya interaksi baik secara kimia maupun fisika. Interaksi tersebut bisa terjadi karena adanya gugus fungsional yang berinteraksi secara langsung dengan zat aktif, atau adanya impurities, residu, atau produk degradan dari eksipien yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi. Umumnya, interaksi pada sediaan farmasi dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu interaksi fisika dan interaksi kimia. Untuk interaksi fisika, kita bahas terlebih dahulu. Interaksi fisika merupakan interaksi yang umum terjadi pada sediaan farmasi. Interaksi yang umum terjadi ini biasanya melibatkan perubahan laju disolusi atau perubahan warna. Contoh dari interaksi fisika adalah pembentukan kompleks, adsorpsi, dan dispersi padat. Kita bahas yang pertama, yaitu pembentukan kompleks. Reaksi pembentukan kompleks ini terjadi antara agen pembuat kompleks dengan zat aktif. Ikatan yang terjadi bisa bersifat reversibel ataupun irreversibel. Dampak yang ditimbulkan dari pembentukan kompleks ini dapat berupa penurunan laju disolusi dan pengurangan absorpsi dari obat. Contoh dari peristiwa tersebut adalah kalsium karbonat dapat membentuk kompleks dengan tetrasiklin yang menyebabkan penurunan laju disolusi dan pengurangan absorpsi obat. Reaksi pembentukan kompleks tidak selalu berdampak negatif. Ada juga peristiwa pembentukan kompleks yang berdampak positif karena ternyata kompleks yang dihasilkan ini dapat meningkatkan bioavailabilitas. Misalnya, pembentukan kompleks antara siklodextrin dengan bahan obat yang sifatnya kurang larut ini ternyata dapat meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang kurang larut tadi, sehingga bioavailabilitasnya bisa meningkat. Interaksi fisika yang kedua adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penempelan suatu zat pada zat lain, di mana hasilnya bisa berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Adsorpsi yang memberikan dampak positif ini terjadi karena adsorpsi ternyata dapat meningkatkan luas permukaan dari zat aktif sehingga pada akhirnya nanti akan lebih mudah untuk terdisolusi dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Contohnya adalah adsorpsi dari golongan obat NSAID, yaitu antara lain ada aspirin, indometasin, ibuprofen. Ini jika kita tambahkan kaolin sebagai adsorben, ternyata kita dapat memperoleh peningkatan laju disolusi. Sementara proses adsorpsi itu juga bisa memberikan dampak negatif berupa penurunan bioavailabilitas. Contohnya adalah adsorpsi magnesium stearat di permukaan granul yang bisa menyebabkan tablet menjadi sulit terdisolusi. Kita ingat pada waktu proses pembuatan tablet, magnesium stearat ini sangat lazim digunakan sebagai lubrikan. Jika kita menggunakan magnesium stearat sebagai lubrikan dan dicampur dengan bahan yang lain yang berupa granul, maka kita akan mendapatkan perbedaan ukuran partikel yang cukup besar antara granul yang jelas ukurannya besar-besar
dengan Mg stearat yang ukurannya dapat dikategorikan sebagai fines karena sangat kecil. Pencampuran antara granul yang ukurannya besar dengan Mg stearat yang berupa fines ini akan menghasilkan, pada awal pencampuran akan menghasilkan campuran acak seperti ini. Jika proses mixing dilanjutkan, maka hasil campurannya akan menjadi seperti ini. Jadi Mg stearat akan menempel di permukaan masing-masing granul atau campuran ini kita sebut sebagai campuran interaktif. Nah, jika proses pencampuran ini terlalu lama, maka yang terjadi adalah Mg stearat ini akan menutup sempurna permukaan granul. Nah, jika permukaan granul tertutup sempurna, maka karakteristik dari granul ini menjadi mengikuti karakteristik dari Mg stearat, yaitu hidrofob. Akibatnya, ketika didisolusi menjadi sulit untuk terbasahi oleh media pendisolusi. Jadi hasil akhirnya adalah kelarutan atau disolusinya menjadi berkurang. Sebenarnya proses pencampuran interaktif ini justru menguntungkan, karena dengan pembentukan campuran interaktif seperti ini, maka campuran menjadi lebih homogen. Tetapi perlu diingat, jika proses pencampuran ini terlalu lama, maka permukaan dari granul bisa tertutup sempurna oleh fines yang kita campur tadi, yaitu Mg stearat. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi perlu diingat ketika kita membuat tablet dengan menggunakan Mg stearat sebagai lubrikan, maka proses pencampuran tidak boleh terlalu lama. Interaksi fisika yang ketiga adalah dispersi padat. Masih ingat nggak ya, apa sih yang dimaksud dispersi padat? Dalam pembuatan dispersi padat ini, kita pilih biasanya yang didispersi padat adalah bahan aktif yang memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, dan kita tambahkan dengan bahan pembawa yang memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air. Jadi bahan pembawanya harus mudah larut. Salah satu cara dalam pembuatan dispersi padat yang paling banyak digunakan ini adalah dengan metode peleburan. Caranya adalah bahan obat zat aktif ya dicampur dengan bahan pembawa yang tadi sifatnya mudah larut dalam air, dicampur dan dipanaskan sampai melebur. Hasil leburan ini didinginkan dengan cepat. Pendinginan dengan cepat ini biasanya dengan bantuan es ya, didinginkan dengan es sehingga kembali memadat dengan cepat. Ketika terjadi padatan kembali, maka zat aktif ini karena proses pendinginannya cepat tidak punya cukup waktu untuk membentuk kristalnya seperti semula, sehingga zat aktif di dalam padatan hasil dispersi padat ini akan membentuk struktur yang amorf. Nah, karena strukturnya amorf, maka kelarutan akan menjadi lebih tinggi. Jadi, tujuan utama dalam pembentukan dispersi padat adalah meningkatkan bioavailabilitas obat yang hidrofob. Contoh beberapa penelitian yaitu penggunaan dispersi padat untuk meningkatkan kelarutan dapat Anda temukan berbagai publikasi dari ibuprofen, nifedipin, atau piroxicam yang dibuat dispersi padatnya menggunakan bahan pembawa polyethylene glikol. Berikutnya kita bahas bersama interaksi kimia antara eksipien. Interaksi kimia ini dapat menyebabkan degradasi atau pembentukan degradation impurities. Jadi,
Tadi kita sudah singgung ya kalau eksipien itu sebenarnya bersifat inert, tetapi bisa terjadi interaksi karena adanya degradan atau impurities dari eksipien itu. Sifat dari adanya interaksi kimia ini lebih banyak yang merugikan, kecuali pada reaksi kimia yang terjadi pada effervescent. Reaksi kimia yang terjadi pada effervescent, reaksi antara asam dan basa, itu justru yang memang dikehendaki atau direncanakan. Reaksi kimia yang paling banyak terjadi pada interaksi eksipien adalah reaksi hidrolisis dan oksidasi. Sementara reaksi lain yang kurang banyak terjadi tetapi masih mungkin terjadi adalah fotolisis, isomerasi, dan polimerisasi. Ini ada beberapa contoh eksipien dengan produk degradannya yang mungkin terbentuk. Misalnya, eksipien berupa povidon dan cross-povidon ini mungkin memiliki produk degradan peroksida. Laktosa ini mungkin memiliki produk degradan berupa aldehid atau gula bereduksi. Jadi produk degradan ini adalah hasil reaksi kimia yang mungkin terjadi dari eksipien. Bisa lewat oksidasi atau hidrolisis, dan ini hasil produk degradannya. Produk degradannya inilah yang seringkali menimbulkan masalah. Kita lihat interaksi kimia eksipien berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama, kalau reaksi kimia yang terjadi pada gugus aldehid. Umumnya, eksipien pada sediaan farmasi mengandung residu aldehid. Residu aldehid ini terbentuk akibat adanya degradasi dari eksipien, terutama terjadi karena adanya peristiwa oksidasi. Walaupun hanya berupa residu atau impurities yang jumlahnya kecil, adanya aldehid dari produk degradan eksipien ini dapat mempengaruhi stabilitas dan efikasi dari zat aktif dengan berinteraksi secara langsung. Contohnya, jika kita memformulasikan famotidin dengan menggunakan flavoring agent rasa cherry, yang ternyata flavoring agentnya ini mengandung residu benzaldehid, maka hasil interaksinya akan terbentuk senyawa baru yang belum diketahui sebelumnya, gitu ya, senyawanya baru. Nah, ini dibuktikan dengan menggunakan ultra performance liquid chromatography. Jadi, sampel dari zat aktif famotidin yang diformulasikan dengan flavoring agent rasa cherry ini memberikan kromatogram seperti Anda lihat pada gambar ini. Jadi ini kromatogram miliknya famotidin, yang ini adalah kromatogram dari benzaldehid atau produk degradan yang ditemukan pada flavoring agentnya. Hasil interaksinya ternyata menimbulkan kromatogram baru ini yang merupakan senyawa yang belum diketahui. Reaksi kimia yang kedua adalah transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan proses perubahan gugus fungsi pada gugus ester dari suatu zat atau senyawa menjadi gugus alkohol. Reaksi ini bisa terjadi jika ada katalis yang bersifat asam atau basa kuat, di mana pada suasana asam akan terjadi donasi proton pada gugus karbonil yang sifatnya lebih elektrofilik. Sedangkan pada basa kuat akan menghilangkan proton pada gugus karbonil atau lebih nukleofilik. Contoh dari peristiwa transesterifikasi ini adalah
reaksi antara sorbitol dengan metilparaben. Kita lihat, ini adalah struktur dari metilparaben dan ini adalah gugus ester pada metilparaben. Pada peristiwa transestrifikasi ini, gugus ester ini akan berubah menjadi alkohol karena berikatan dengan sorbitol sehingga terbentuk struktur baru seperti ini. Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti di sekitar tahun 2002 ini didapatkan bahwa suatu sediaan farmasi yang mengandung sorbitol dan metilparaben ketika disimpan sampai dengan 1 tahun pada suhu kurang lebih 30 derajat Celcius, ini bisa menghasilkan produk degradan hasil transestrifikasi ini sebanyak 1%. Reaksi kimia yang ketiga adalah reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gugus aldehid dengan gugus amin pada proses pemanasan yang mengakibatkan perubahan warna menjadi coklat. Contohnya adalah reaksi dextrosa dengan gugus amin pada sertralin. Sertralin ini merupakan obat antidepresan golongan inhibitor selektif reuptake serotonin. Reaksi Maillard ini terjadi karena dextrosa merupakan gula pereduksi yang dapat berinteraksi dengan gugus amin pada sertralin yang menyebabkan pembentukan glikosamin yang memberikan warna coklat. Reaksi kimia yang keempat adalah reaksi yang terjadi pada magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan eksipien yang sering dipakai pada pembuatan tablet yang berfungsi sebagai lubrikan. Ternyata magnesium stearat ini seringkali dapat menimbulkan reaksi kimia yang menyebabkan adanya produk degradasi atau degradan. Contohnya adalah Mg stearat ini dapat bereaksi dengan zat aktif tacrolimus menghasilkan degradan berupa asam alfa hidroksi. Tacrolimus ini obat yang digunakan untuk mencegah penolakan organ pada proses transplantasi ginjal, jantung atau hati. Jadi ini termasuk dalam golongan imunosupresan. Dari interaksi fisika dan kimia yang kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada interaksi dari eksipien yang bisa bermanfaat dalam klinis dan ada interaksi yang kurang bermanfaat atau tidak menguntungkan. Untuk interaksi yang bermanfaat dalam klinis, contohnya adalah kompleks dari siklodextrin dengan kurkumin dan kompleks antara siklodextrin dengan doxorubisin bisa meningkatkan disolusi dari kurkumin atau doxorubisin. Lalu interaksi yang lain yaitu hasil koproses dari silikon dioksida dengan mikrokristalin selulus menghasilkan MCC atau mikrokristalin selulus yang tersilikasi. Ini berupa suatu eksipien baru yang memiliki karakteristik sebagai filler binder yang sangat baik untuk tablet kempal langsung. Lalu interaksi lain yang juga bermanfaat dalam klinis adalah terbentuknya campuran interaktif, yaitu yang kita contohkan tadi adalah pada proses pencampuran Mg stearat dengan granul. Sementara untuk interaksi yang tidak diinginkan, kita bisa berikan contoh yang tadi sempat kita bahas adalah impurities dalam flavoring agent yang berupa asetaldehid, formaldehid, benzaldehid atau furfuraldehid dapat menyebabkan permasalahan instabilitas. Contohnya adalah
famotidin berinteraksi dengan benzaldehid dalam flavoring agent. Lalu sediaan parenteral dexamethasone sodium fosfat dengan antioksidan sodium bisulfit dengan adanya pemanasan dapat menghasilkan impurity. Lalu juga interaksi lain yang tidak diharapkan, contohnya adalah adanya obat yang mengandung gugus amin dapat mengalami adsorpsi oleh mikrokristalin selulose yang bisa mengakibatkan penurunan pada proses disolusi. Contoh interaksi lainnya yang tidak diharapkan adalah pada penggunaan MG stearat sebagai lubrikan, ini ternyata bisa berinteraksi dengan zat aktif fosinopril sodium yang bisa terdegradasi dengan adanya MG stearat. Ya, yang menyebabkan proses degradasi ini terutama karena kation yang dimiliki oleh struktur MG stearat. Lalu seronapril ini bisa berinteraksi dengan gula pereduksi. Salah satu contoh gula pereduksi adalah mannitol. Ini yang menyebabkan terjadinya reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan. Adanya reaksi antara obat dan eksipien ini dapat diketahui menggunakan teknik analisis tertentu. Kita bisa pilih antara lain adalah dengan menggunakan metode thermal, spektroskopi, mikroskopi, atau kromatografi. Kita lihat satu persatu. Yang menggunakan thermal method, pertama kita bisa pilih menggunakan differential scanning calorimetry atau DSC. Untuk DSC ini memiliki keunggulan proses analisisnya cepat dan sampel yang dibutuhkan hanya kecil saja. Dalam proses analisis, kita melihat termogram dari zat aktif secara tunggal, lalu kita bandingkan dengan termogram dari campuran antara zat aktif dan eksipien. Adanya inkompatibilitas akan ditandai oleh hilangnya puncak atau justru munculnya puncak baru, adanya pergeseran puncak, perubahan entalpi, atau perubahan dari melting point dari zat aktif. Metode thermal yang kedua adalah dengan differential thermal analysis atau DTA. DTA ini merupakan generasi yang lebih lama dari DSC. Jadi prinsipnya hampir mirip dengan DSC. Namun pada DTA ini dapat menentukan perbedaan temperatur dan sementara pada DSC yang kita dapatkan adalah perbedaan entalpi. DSC merupakan versi DTA yang telah di-upgrade menjadi lebih sensitif dan jumlah sampel yang dibutuhkan lebih sedikit. Oleh karena itu sekarang yang jadi pilihan menggunakan yang DSC. Thermal method yang ketiga adalah thermal gravimetric analysis. Ini digunakan untuk menentukan komponen bahan dan thermal stability. Kita bisa melihat adanya penambahan atau pengurangan bahan akibat dari proses adanya interaksi. Karakteristik material dapat ditentukan jika menimbulkan perubahan berat akibat adanya interaksi kimia atau fisika. Lalu metode analisis yang berikutnya, yang ini Anda sudah kenal semua ya, karena kita juga praktikum menggunakan metode ini, yaitu spektroskopi. Kita bisa pilih menggunakan FTIR, NIR atau Raman spektroskopi. Yang kita amati adalah vibrasi yang diukur sebagai kondisi analisa. Perubahan vibrasi akan menunjukkan adanya interaksi intermolekuler. Lalu spektroskopi lainnya yang kita bisa pilih adalah PXRD. Ini penting untuk menunjukkan crystalline pattern, yaitu perubahan struktur padat selama tahap pengembangan produk. Yang kita amati dalam PXRD adalah hilangnya peak atau intensitasnya peak tadi menjadi menurun. Ini mengindikasikan adanya interaksi. Sementara jika tidak ada peak kristalin, ini menunjukkan bahwa zat yang kita amati ini berupa
strukturnya berupa amorf, bukan kristal. Lalu NMR ini kita gunakan untuk menentukan struktur dan konformasi dari suatu senyawa. Yang kita lihat adalah resonansinya dan pergerakan molekul serta jarak internuklear. Dari hasil NMR kita bisa melihat adanya chemical bonding dan komposisi kimia dari suatu senyawa. Kita juga dapat menganalisis kristal ataukah amorf. Hanya saja kekurangannya adalah pemrosesan datanya lama dan interpretasinya juga kompleks. Metode analisis lain yang kita bisa pilih adalah dengan kromatografi. Yang pertama, thin layer kromatografi atau TLC. Kita bisa menggunakan TLC ini dengan mengamati apakah terjadi pemisahan bercak atau tidak. Jadi spotnya terpisah atau tidak dari komponen murninya. Kalau ada spot yang terpisah berarti telah terjadi degradasi atau terbentuk senyawa degradan. Hanya saja struktur dari degradan dan mekanisme interaksi kita tidak bisa tentukan dari hasil TLC ini. Lalu metode kromatografi lain yang kita bisa pilih adalah HPLC. Ini perbandingan intensitas puncak kromatogram dan retention time-nya. Jika tidak berbeda berarti tidak ada interaksi. Kekurangan dari HPLC ini ya time consuming karena cukup lama ya proses untuk menganalisis dengan menggunakan HPLC untuk waktu pengerjaannya. Selain itu juga biayanya juga lebih tinggi menggunakan HPLC kalau dibanding dengan yang TLC. Selanjutnya adalah mikroskopi. Ini kita gunakan untuk mengamati permukaan dari senyawa yang kita curigai mengalami interaksi atau degradasi. Jadi yang kita amati adalah morfologi permukaannya. Lalu juga dengan mikroskopi kita bisa tentukan struktur kristalnya. Lalu data hasil mikroskopi ini bisa dikombinasikan dengan hasil DSC dan FTIR sehingga datanya bisa saling mendukung. Lalu kita bisa mengamati juga eksipien ini apakah menimbulkan toksisitas atau tidak. Syarat dari eksipien salah satunya adalah tidak toksik ya. Tapi masalahnya tadi kita sudah bahas di awal bahwa eksipien kadang mengandung impurities atau dapat mengalami reaksi yang menimbulkan produk degradan. Efek toksik dari eksipien ini dapat timbul pada seluruh populasi, jadi semua yang mengkonsumsi eksipien itu mengalami hal yang sama, atau efek toksik hanya terjadi pada populasi spesifik. Yang pada populasi spesifik ini memang kadangkala ras tertentu ini memiliki sensitivitas yang lebih dibanding ras yang lain. Eksipien yang digunakan sebagai food additive akan dievaluasi toksisitasnya oleh Joint Expert Committee on Food Additive. Lalu hasil uji toksikologinya dinyatakan sebagai angka ADI atau Admissible Daily Intake. Jadi angka yang disarankan sehari ini maksimum berapa banyak eksipien ini diperbolehkan. Ya, sampai di sini saja perkuliahan kita tentang interaksi eksipien. Kita bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan jaga jarak.